Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amulia Wahida, Pasca Sarjana jurusan Ilmu Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari. Saya akan mempresentasikan tugas perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia bab 39 tentang produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang biasanya dihitung per jam, per bulan, per mesin, dan per faktor produksi lainnya. Hal yang dijadikan sumber informasi untuk menilai produktivitas pegawai yang pertama yaitu job satisfaction, meneliti sikap pegawai. Waste trap, tidak adanya pemborosan yang tidak ada gunanya. Quality record, catatan kualitas barang. Absenteeism, tardiness, catatan hari tidak masuk kerja. Report from counselor, makin sering ke counselor makin rendah produktivitas kerja pegawai. Grievance, keluhan pegawai kepada teman atasan secara tertulis. Accident report, catatan kecelakaan. Kemudian medical report, catatan kunjungan pegawai ke dokter, dan yang terakhir adalah suggestion, seringnya pegawai memberi saran. Ada 14 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama pendidikan, kemudian keterampilan, disiplin, sikap mental dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, kemudian jam sos, lingkungan dan iklim kerja, hubungan industrial Pancasila, teknologi, sarana produksi, manajemen, dan kesempatan berprestasi. Ada 6 faktor lain yang mempengaruhi pengukuran produktivitas kerja. Yang pertama pendidikan dan latihan, kemudian gizi dan kesehatan, penghasilan dan jaminan sosial, kesempatan kerja, kemampuan manajerial pemimpin, dan kebijakan pemerintah. Adapun tingkat pengukuran produktivitas, yang pertama, pengukuran tingkat nasional atau makro, pengukuran tingkat industri sektoral, kemudian yang ketiga, pengukuran tingkat perusahaan mikro, dan yang terakhir, pengukuran tingkat produksi atau parsial. Adapun rumus untuk mengukur produktivitas sumber daya manusia yaitu P sama dengan O dibagi I. P sama dengan produktivitas sumber daya manusia kerja, O sama dengan output atau hasil kerja, dan I adalah input jumlah jam kerja yang sebenarnya. Adapun metode pendekatan yang efektif mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja. Yang pertama menghemat sumber daya manusia. Kemudian yang kedua menerapkan metode kerja yang paling tepat, menghasilkan aktivitas yang tidak produktif, dan yang terakhir memanfaatkan sumber daya manusia secara lebih efektif. Selanjutnya bab 42, pelayanan sumber daya manusia. Arti penting pelayanan sumber daya manusia adalah membantu memelihara semangat pegawai, memberi perhatian khusus pada program pelayanan pegawai dengan baik, memelihara sikap pegawai terhadap kerja dan lingkungan kerja. Bentuk program pelayanan sumber daya manusia yang pertama adalah ekonomi pegawai, kemudian program pegawai, dan yang terakhir program penyediaan fasilitas bagi pegawai. Faktor yang menyebabkan makin berkembangnya program kesejahteraan sumber daya manusia, yakni perubahan sikap sumber daya manusia sebab makin meningkatnya taraf pendidikan. Kemudian permintaan dari organisasi buruh, permintaan dari pemerintah, persaingan makin ketat, dan adanya pengawasan terhadap tinggi rendahnya upah atau gaji. Manfaat program kesejahteraan pegawai antara lain penarikan SDM lebih efektif, memperbaiki semangat dan kesetiaan pegawai, kemudian menurunkan tingkat absensi dan perputaran pegawai, memperbaiki hubungan masyarakat,
mengurangi pengaruh organisasi buruh, adat, dan potensial. Kemudian mengurangi campur tangan pemerintah dalam organisasi. Bentuk program pelayanan pegawai yakni program kesejahteraan ekonomi pegawai, pensiun, asuransi, pemberian kredit kepada pegawai, kemudian program rekreasi atau hiburan, pemberian fasilitas, penyediaan kafetaria berupa perumahan, fasilitas pembelian, fasilitas keuangan, dan fasilitas pendidikan. Adapun jenis jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan oleh Perum Astek antara lain kecelakaan kerja, yakni biaya pengangkutan, biaya pengobatan, perawatan rumah sakit, kemudian tunjangan ganti rugi, dan biaya penguburan yang jadi hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah asuransi kematian. Demikian, sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.